Baik, kita jumpa lagi di OTM Channel. Halo para belajar sekalian, apa kabar kalian semua? Semoga selalu tetap sehat ya, dan tetap bersemangat dalam mengikuti pembelajaran. Baik, di pertemuan kita kali ini, kita akan coba membahas bagaimana cara kerja otot atau mekanisme kerja otot meliputi kontraksi dan relaksasi. Nah, seperti yang kita ketahui, bahwa cara kerja otot kita itu dapat berkontraksi dan juga dapat relaksasi sehingga kita dapat melakukan aktivitas kita sehari-hari. Misalnya, otot kita bisa melakukan fleksi atau ekstensi. Ini adalah ketika lengan kita bisa membengkok dan meluruskan. Kemudian otot kita juga bisa melakukan abduksi, yaitu menjauh dan mendekatkan. Lalu ada pronasi dan supinasi, yaitu ketika telapak tangan kita menelungkup dan menengadah. Lalu ada elevasi dan depresi, kita bisa mengangkat tangan ke arah atas dan bisa juga menurunkannya. Kemudian kaki kita bisa melakukan inversi dan eversi. Nah, kita akan lihat bagaimana cara kerja otot ini. Kita akan jelaskan bagaimana proses kontraksi dan bagaimana proses relaksasinya. Baik, para pelajar sekalian, mari kita lihat proses terjadinya kontraksi otot pada sel-sel otot kita. Proses ini diawali dari pelepasan asetilkolin dari sistem saraf kita. Asetilkolin merupakan senyawa neurotransmitter. Nah, keluarnya senyawa ini dipicu oleh impuls saraf yang mencapai ujung saraf motorik. Kemudian, asetilkolin melewati celah saraf otot dan mengikat reseptor asetilkolin dari serat otot. Lalu rangsangan reseptor memicu impuls di sekitar sarkolema dan bergerak menuju kantong retikulum sarkoplasma. Nah, dari kantong tersebut kemudian ion kalsium atau Ca2 positif dihasilkan dan segera menuju ke sarkoplasma. Di dalam miofilamen tipis yang ada di sarkoplasma, kalsium kemudian mengikat molekul troponin. Hal ini mengakibatkan terjadinya pergeseran miofilamen tipis yang menimbulkan molekul tropomyosin yang mempengaruhi situs pengikatan aktif daripada aktin. Jembatan miofilamen yang memberikan energi kepada jembatan miosin. Energi ini digunakan untuk menarik miofilamen tipis sehingga terjadi kontraksi otot. Adenosin trifosfat yang merupakan energi ATP akan mengulangi siklus ini secara terus-menerus. Filamen seluruh otot akan memendek ketika filamen melewati miofilamen yang tebal. Nah, ketika sinyal dari sistem saraf berhenti, maka sekresi ion kalsium dan ATP juga akan terhenti. Dan siklus kontraksi otot pun akan berhenti dan siap memasuki fase relaksasi. Nah, kita akan coba lihat proses ini dalam bentuk skema yang melibatkan protein aktin dan miosin supaya kita lebih bisa memahaminya lagi. Coba kita jelaskan kembali sistem atau mekanisme kerja kontraksi otot kita. Di sini kita coba jelaskan dalam bentuk skema ya. Di sini protein aktin itu digambarkan
dengan garis hijau dengan situs pengikatannya, yaitu yang berwarna kuning ya. Di sana ada troponin yang masih menutupi situs pengikatan tropomyosin. Kemudian protein myosin itu digambarkan dengan garis berwarna biru dengan kepala myosinnya berwarna orange ya. Nah, seperti yang kita sebutkan tadi, kontraksi otot ini diawali dari adanya sinyal dari sistem saraf kita yang mengeluarkan senyawa asetilkolin. Nah, senyawa asetilkolin ini kemudian merangsang retikulum sarkoplasma yang ada pada otot kita untuk mensekresikan ion kalsium. Nah, dengan adanya ion kalsium ini dan ada ATP, ini yang kemudian melakukan proses pengikatan ya, atau terjadinya ikatan antara kepala myosin dengan situs tropomyosin pada protein aktin. Jadi, protein aktin dengan myosin akan berikatan. Ini yang membuat otot kita ukurannya akan menjadi lebih pendek. Jadi salah satu ciri otot yang sedang berkontraksi adalah terbentuk ikatan aktomyosin, yaitu ikatan antara aktin dengan myosin. Dan ukuran otot akan memendek. Nah, kita akan lihat lebih jelas lagi hal-hal yang terjadi pada mekanisme kontraksi otot selain yang kita sebutkan ini kaitannya ke zona H dan zona Z. Ya, ini dia. Ini adalah otot ketika kontraksi maksimum ya. Jadi kalau kita lihat ujung-ujung aktin dengan myosinnya itu berdekatan dan saling tumpang tindih ya. Nah, ciri yang pertama ketika otot sedang berkontraksi, saraf mengeluarkan sinyal, kemudian asetilkolin masuk ke sarkoplasma seperti yang kita sebutkan tadi, sekresi ion kalsium dan ATP, kemudian terbentuk ikatan aktomyosin. Ini yang menyebabkan otot akan mengerut atau memendek ya. Dan kalau kita lihat lagi pada skemanya, ada ciri yang lain lagi yaitu zona H, yaitu ujung-ujung pada kedua aktin itu akan memendek. Perhatikan zona H-nya. Kemudian zona Z itu memanjang. Nah, ini adalah ciri dari mekanisme otot ketika sedang berkontraksi. Nah, sekarang mari kita lihat bagaimana ketika otot melakukan mekanisme relaksasi. Sekarang mari kita lihat proses relaksasi otot. Nah, kalau tadi kalian sudah memahami proses kontraksi otot, maka untuk memahami proses relaksasi otot sebenarnya akan lebih mudah. Kenapa? Karena proses kontraksi otot adalah berkebalikan dengan proses yang terjadi pada relaksasi otot. Nah, kalau tadi kalian masih ingat, awal dari kontraksi otot itu adalah adanya sinyal dari sistem saraf kita, maka pada mekanisme relaksasi otot itu sinyal dari sistem saraf kita diberhentikan atau di stop. Nah, ini asetilkolinnya ditarik kembali dan ini akan menyebabkan terhentinya proses atau sekresi ion kalsium dari sarkoplasma. Nah, berhentinya ion kalsium dari sarkoplasma dan habisnya ATP, ini yang membuat siklus kontraksi otot juga berhenti dan siap memasuki fase relaksasi. Apa hal yang terjadi pada otot yang sedang relaksasi? Nah, yang pertama, sinyal dari saraf berhenti, yaitu asetilkolin di stop. Kemudian yang kedua, asetilkolin keluar dari sarkoplasma. Kemudian sekresi ion kalsium dan ATP berhenti dan ikatan antara aktomyosin lepas kembali menjadi aktin dan myosin. Dan ini menyebabkan otot kita menjadi mengendur atau memanjang. Dan kalau kita lihat skema yang lebih jelas lagi bahwa
zona H dalam hal ini ukurannya lebih panjang dibandingkan ketika otot sedang berkontraksi. Perhatikan zona H-nya. Nah, dan zona Z-nya lebih pendek. Nah, itu dia ciri-ciri dari mekanisme relaksasi pada otot kita. Baik, sekarang mari kita simpulkan pertemuan kita hari ini, yaitu apa perbedaan yang mendasar antara mekanisme kerja otot antara kontraksi dengan relaksasi. Di sini kita bisa sajikan yang pertama, ketika otot berkontraksi, hal yang terjadi adalah saraf mengeluarkan sinyal, yaitu asetilkolin masuk ke sarkoplasma. Kemudian terjadi sekresi ion kalsium dan diikuti oleh energi ATP. Kemudian terbentuk ikatan aktomiosin, otot kemudian mengerut atau memendek, lalu zona H memendek dan zona J memanjang. Kemudian mekanisme relaksasi kita bisa lihat di samping, yaitu cirinya sinyal dari saraf berhenti. Asetilkolin keluar dari sarkoplasma, kemudian sekresi ion kalsium dan ATP berhenti, lalu ikatan aktomiosin lepas, kembali menjadi aktin dan miosin. Kemudian otot mengendur atau memanjang, lalu zona H memanjang dan zona J memendek. Nah, ini kita bisa lihat di sini skemanya lagi. Nah, di sini ada yang kita sebut namanya pita I dan pita A. Pita I itu adalah zona yang hanya menunjukkan filamen aktin saja. Jadi kalau kita lihat di sini, itu dia yang garis berwarna hijau. Nah, yang ini saja itu adalah pita I. Sementara pita A itu adalah zona yang menunjukkan filamen miosin. Ya, jadi kalau kita lihat di sini yang garis berwarna biru, ini adalah pita A. Nah, sementara di sini pita I kembali, yaitu zona yang menunjukkan filamen aktin. Nah, kedua pita ini dalam proses kontraksi dan relaksasi otot itu relatif tidak mengalami perubahan, baik pita A maupun pita I. Oke, terima kasih para sahabat hebat sudah menonton video ini. Salam sehat selalu dan tetap semangat. Nantikan video-video menarik berikutnya hanya di OTM Channel. Jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan tombol lonceng.